Halo teman, masih denganku Awang Kagunan, Rahayu. Melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan kali ini berkaitan dengan Saiton. Pertanyaannya begini. Kenapa ya Bun, yang jelek-jelek selalu dikaitkan dengan setan? Nah, ini setan yang bagaimana ini? Karena nggak dijelaskan di sini. Mungkin setan yang ada di pikiran mungkin ya. Bukan setan-setan hantu yang selama ini sering dibahas, yang dijadikan prank dan segala macam itu ya. Mungkin setan yang ada di sini ya. Oke. Sebenarnya manusia itu punya dua hal. Manusia itu punya malaikat dan manusia itu punya setan di dalam dirinya. Dua hal ini sangat nempel dengan kita. Tempatnya di mana, Bun? Tempatnya di sini. Tempatnya di pikiran kita. Jadi semua manusia di bumi ini, bukan di bumi aja ya, karena manusia juga ada yang di luar angkasa. Semua manusia ya di jagat alam semesta raya ini, dimanapun dia berada, itu dilahirkan, diciptakan dengan mempunyai dua hal. Modale podo ya, apa yang ada di kepalanya ini sama. Dia diberikan kehendak bebas, atau bahasa kerennya free will. Diberikan pilihan-pilihan. Manusia ini bebas. Arep milih sing apik-apik ya oke, mau pilih yang nggak bagus semua juga oke. Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Apapun yang manusia inginkan dikasih selama itu sesuai dengan skenarionya, selama itu sesuai dengan skenario Tuhan. Jadi masing-masing manusia itu punya free will. Free will itu ada dua. Kehendak bebas yang bersifat baik, yang positif, atau kehendak bebas yang bersifat kurang baik atau yang negatif. Kehendak bebas yang bersifat baik atau positif, atau biasanya diistilahkan dengan malaikat, dan kehendak bebas yang kurang baik atau negatif yang diistilahkan dengan setan. Jadi malaikat dan setan itu ada di pikiran kita. Tergantung, jadi semua itu kembali pada kita. Kembali pada manusia itu sendiri. Mau menghidupi yang mana? Mau lebih menghidupkan yang mana? Kalau lebih menghidupkan yang baik-baik saja, ya itu akan mempengaruhi cara dia berpikir, mempengaruhi perilakunya, dan itu juga mempengaruhi kehidupannya. Jika dia lebih menghidupi yang kurang baik, atau lebih menghidupi yang setannya, sisi setannya, ya itu akan mempengaruhi cara berpikirnya, itu akan mempengaruhi perilakunya, dan itu juga akan mempengaruhi kehidupannya otomatis. Jadi mau milih yang baik pun oke, mau pilih yang kurang baik pun oke. Makanya dibahasakan free will, kehendak bebas. Udah, kita bebas aja mau pilih yang mana. Kita bebas aja mau menghidupi yang mana. Kita bebas aja mau mengutamakan yang mana. Mau mengembangkan yang mana. Apakah Tuhan itu melahirkan penjahat di bumi ini? Enggak. Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Dia mengasihi dan menyayangi semua ciptaannya. Jadi gak mungkin ada orang yang dilahirkan untuk menjadi jahat. Yang terjadi adalah ketika dia berproses, ada banyak hal yang mempengaruhinya. Egonya, nafsunya, lingkungannya, mentalitinya, terus kualitas emosinya, kualitas intelijensinya, kualitas sosialitinya, itu sangat berpengaruh. Jadi ketika ada orang jahat,
jangan langsung kasih label bahwa oh DE orang jahat. Enggak selalu begitu. Karena semua manusia itu dilahirkan dengan segala kebaikan. Kalau misalnya ada yang kurang baik, ya itu karena berproses, manusia berproses, dan manusia itu lebih menghidupi hal-hal yang kurang baik ketimbang menghidupi hal-hal yang baik. Lah kenapa kok setan itu selalu dijadikan kambing hitam? Iyo, kok selalu dikait-kaitkan sing elek-elek itu bagiane setan? Iyo, emang yang jelek-jelek itu memang bagiane setan. Karena setan dan malaikat itu ada di kepalamu. Setan dan malaikat itu ada di pikiranmu. Tapi karena manusia itu lebih seneng mengkambing hitamkan atas sesuatu yang terjadi terhadap hal-hal yang di luar dirinya. Jadi kebanyakan itu lebih, kalau misalnya ada permasalahan itu kebanyakan itu lebih mencari faktor atau mencari sesuatu di luar dirinya ketimbang dia diem dan masuk ke dalam dirinya. Oke, iku sing kaya ngono kuwi. Manusia zaman sekarang itu. Oh karena itu loh, karena ini loh, karena kamu, karena ini, karena itu, karena itu, karena itu. Semua itu yang di luar dirinya. Tidak serta-merta langsung punya kesadaran untuk diam dan masuk ke dalam dirinya. Oh iya, ya aku yang keliru ini. Aku yang kurang bijak ini. Aku yang kurang cermat ini. Jarang ada yang langsung begitu. Kebanyakan itu gerilya dulu. Cari sebab musabab di luar dirinya, menyalahkan orang lain dan segala macam. Oke, sangat banyak yang seperti itu. Jadi semua kembali ke kita. Semua manusia itu diciptakan dengan dibekali dua hal, ya. Hal-hal yang baik dan hal-hal potensi-potensi baik dan potensi-potensi yang kurang baik. Tergantung kita mau menaikkan yang mana, tergantung kita mau menghidupi yang mana, tergantung kita mau memaksimalkan yang mana, yang baik-baikkah atau yang kurang baikkah. Jadi setan itu ada di mana? Ya ada di dalam diri kita, ada di dalam pikiran-pikiran kita. Kita yang membangun itu semua, bukan orang lain. Tuhan itu tidak memberikan hal-hal yang negatif terhadap umatnya. Diberikan semua yang sempurna, diberikan semua yang terbaik untuk umatnya. Tergantung setelah turun ke bumi, dilahirkan kembali, ada proses yang panjang di situ, ya. Pergulatan yang panjang dari masing-masing makhluk Tuhan itu, dari masing-masing manusia, ya. Yang akhirnya menjadi pembeda antara manusia satu dengan manusia lainnya. Oke, semoga terjawab ya, semoga terjawab. Setan itu ada di pikiranmu dan malaikat itu juga ada di pikiranmu. Jadi tergantung nih, kamu mau menghidupkan yang malaikatnya aja atau kamu lebih senang untuk menghidupkan sisi setannya, potensi-potensi setannya. Oke, semoga terjawab. Terima kasih. Rahayu. Dadah.